Grafik candlestick adalah salah satu alat teknis yang paling umum digunakan untuk menganalisis pola harga. Grafik ini sudah digunakan oleh pedagang dan investor selama berabad-abad untuk menemukan pola yang dapat menunjukkan kemana arah harga. Video kali ini akan membahas beberapa pola candlestick paling terkenal dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi. Yang pertama ialah hammer. Candlestick dengan wick bawah yang panjang di bagian bawah downtrend, di mana wick bawah setidaknya 2 kali ukuran body. Hammer menunjukkan bahwa meskipun tekanan jual tinggi, bull mendorong harga kembali mendekati open. Hammer dapat berwarna merah atau hijau, tetapi hammer hijau menunjukkan reaksi bull yang lebih kuat. Yang kedua ialah inverted hammer, juga disebut dengan inverse hammer. Mirip seperti hammer, tetapi dengan wick panjang di atas body, bukan di bawah. Wick setidaknya memiliki panjang 2 kali ukuran body. Inverted hammer terjadi di bagian bawah downtrend dan mungkin mengindikasinya adanya potensi reversal ke atas. Wick atas menunjukkan bahwa harga menghentikan pergerakan turun yang berkelanjutan. Walaupun penjual pada akhirnya berhasil mendorongnya ke bawah mendekati open, dengan begini inverted hammer dapat menunjukkan bahwa pembeli segera akan menguasai pasar. Kemudian selanjutnya ialah three white shoulders. Pola three white shoulders terdiri dari 3 kandil hijau berturut-turut di mana posisi open berada di dalam body kandil sebelumnya dan posisi close melebihi high kandil sebelumnya. Nah, idealnya kandil ini tidak boleh memiliki wick bawah yang panjang, menunjukkan bahwa tekanan beli terus-menerus mendorong harga naik. Ukuran kandil dan panjang wick dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kontinuasi atau kemungkinan retracement. Lalu ada bullish harami. Bullish harami adalah kandil merah yang panjang di samping kandil hijau yang lebih kecil, yang keseluruhan posisinya ada di dalam body kandil sebelumnya. Bullish harami dapat dibuka selama 2 hari atau lebih, dan ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa momentum penjualan melambat dan mungkin akan segera berakhir. Dalam pola bearish reversal ada yang namanya hanging man. Hanging man setara dengan hammer, hanya saja ini bearish. Biasanya terbentuk di akhir uptrend dengan body kecil dan wick bawah yang panjang. Wick bawah mengindikasikan bahwa ada aksi jual besar-besaran, tetapi bull berhasil mengambil kembali kendali dan menaikkan harga. Harap diingat setelah tren naik yang berkepanjangan, aksi jual dapat bertindak sebagai peringatan bahwa bull mungkin akan segera kehilangan kendali pasar. Selanjutnya adalah shooting star. Shooting star terbentuk dari kandil dengan wick atas yang panjang, tidak memiliki wick bawah, dan body kecil yang biasanya berada di dekat low. Shooting star memiliki bentuk yang mirip dengan inverted hammer, tetapi terbentuk di akhir uptrend. Ini menunjukkan bahwa pasar mencapai titik tertinggi, tetapi kemudian penjual mengambil kendali dan mendorong harga kembali turun. Banyak pedagang lebih memilih untuk menunggu beberapa kandil berikutnya untuk konfirmasi pola. Lalu ada three black crows. Three black crows atau 3 gagak hitam terbuat dari 3 kandil merah berturut-turut yang dibuka di dalam body kandil sebelumnya dan ditutup di bawah low kandil sebelumnya. Setara dengan three white shoulders, tetapi ini bearish. Idealnya kandil ini tidak memiliki wick atas yang panjang, mengindikasikan tekanan jual berkelanjutan yang mendorong penurunan harga. Ukuran kandil dan panjang wick dapat digunakan untuk menilai peluang kontinuitas. Selanjutnya ialah bearish harami. Bearish harami adalah kandil hijau yang panjang diikuti oleh kandil merah yang lebih kecil yang keseluruhan posisinya ada di dalam body kandil sebelumnya. Bearish harami bisa terbentuk selama 2 hari atau lebih, muncul di akhir uptrend dan dapat menunjukkan bahwa tekanan beli menurun. Selanjutnya adalah pola dark cloud cover. Terdiri dari kandil merah yang posisi opennya berada di atas close kandil hijau sebelumnya, dan kemudian ditutup di bawah titik tengah kandil tersebut. Nah, seringkali ini disertai dengan volume yang tinggi, yang menunjukkan bahwa momentum mungkin bergeser dari sisi atas ke sisi bawah. Kemungkinan pedagang akan menunggu kandil merah ketiga untuk konfirmasi pola. Nah, dalam pola kontinuasi terdapat metode rising tree. Pola ini terjadi dalam tren naik di mana 3 kandil merah berturut-turut dengan body kecil diikuti oleh kelanjutan tren naik. Idealnya kandil merah tidak boleh melanggar range candlestick sebelumnya. Kontinuitas dikonfirmasi dengan 1 kandil hijau dengan body yang besar, menunjukkan bahwa bull kembali mengambil kendali arah tren. Selanjutnya ialah metode falling tree, kebalikan dari metode rising tree yang menunjukkan adanya kelanjutan dari downtrend. Selanjutnya ialah doji. Doji dapat digambarkan sebagai yang pertama Gravestone doji.
di mana kandil bearish reversal dengan wick atas yang panjang dan open atau close dekat dengan low. Kemudian ada long ledge doji, di mana kandil indecisive atau keraguan dengan kedua wick bawah dan atas dan open atau close berada di titik tengah. Lalu yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah dragonfly doji. Baik kandil bullish atau bearish tergantung pada konteksnya dengan wick bawah yang panjang dan open atau close berada di dekat high. Nah itu dia tadi pola candlestick yang sangat penting bagi setiap pedagang untuk setidaknya terbiasa walaupun mungkin beberapa orang tidak menganggapnya sebagai strategi berdagang. Download aplikasi InstaFX Batam di Google Play Store dan kunjungi website kami di www.instafxbatam.com.